padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi pada pagi hari ini di program Selamat Pagi Sahabat. Kembali kita mau naikkan syukur kita pada Tuhan karena atas kasih anugerahnya kita bisa bersama-sama kembali bersekutu pagi hari ini untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan karena atas kasih setia-Mu dan karena kasih anugerah-Mu Tuhan, kami bisa kembali menyambut hari yang baru, hari yang penuh dengan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang bertata di setiap hati kami Tuhan, Engkau yang membuka hati setiap kami, Engkau yang membuka hati setiap pikiran kami, Engkau yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau yang merenungkan firman-Mu Tuhan. Engkau biarkan hati kami bisa subur untuk menemukan firman-Mu dan kami pun dapat semakin bertumbuh dalam iman kepada-Mu saja Tuhan. Pagi hari ini kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan karena hanya Engkau lah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku ubah hidupku. Memandang
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku mulai hidupku. Ku bersungguh Bapak, terima kasih untuk minggu pertama Tuhan, bulan Desember, bulan di mana kami mengalami sukacita, damai sejahtera, di mana kami mengalami Tuhan, bulan Natal, di mana kami tahu semua yang ada di depan kami itu bisa terjadi karena kasih-Mu Tuhan. Bahwa kami tahu bahwa kami tidak pernah akan lupa bahwa masih ada Engkau dalam kehidupan kami, masih ada Engkau ya Yesus dalam kehidupan kami. Engkau membawa hati kami, jiwa kami, roh kami masuk akan keselamatan-Mu Tuhan, masuk akan arahan-Mu, bimbingan-Mu Tuhan. Kami serahkan dari awal bulan Desember ini dalam tangan-Mu. Ajari kami untuk terus mengikut seturut dengan kehendak-Mu. Dan awal bulan ini sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus besok pagi Tuhan, ajari kami untuk mengerti bahwa setiap hari kami selalu menabur benih dalam kehidupan kami. Kau ajari kami bagaimana kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan sehingga damai Natal, sukacita di bulan ini menyertai kami semuanya. Terima kasih untuk sepanjang tahun 2025 di mana kami masuk bulan yang ke-12, di mana karena kasih-Mu Tuhan kami mengalami tahun-tahun yang penuh dengan keberuntungan, kebahagiaan, mengalami tahun berkat Tuhan. Dan Kau persiapkan kami dari awal bulan ini Tuhan untuk masuk dalam tahun 2026, Year of God's Love, Presence and Favor, masuk dalam tahun cinta kasih-Nya Tuhan, tahun hadirat-Mu Tuhan, dan tahun perkenanan-Mu. Ajari kami sejak awal bulan ini masuk dalam rencana-Mu sungguh-sungguh. Bapak, kami sungguh berdoa bahwa pagi hari ini hari Sabtu yang indah di bulan pertama bulan Desember, bukan seperti kebiasaan kami saat teduh dari Sabtu, tapi hari ini adalah hari sukacita buat kami, hari kesembuhan, hari kekuatan. Dan terus Tuhan, kami tidak akan pernah jemu-jemu untuk terus mengingat bahwa kami harus terus berbuat baik. Kami harus terus mengucap syukur. Kami harus terus bersukacita dan kami masih terus mengingat bahwa kami masih punya Tuhan. Dan semua orang yang masih terus ingat bahwa dirinya masih punya Tuhan, hidupnya tidak akan pernah dikecewakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mau belajar pagi hari ini, ajari hamba-Mu Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu ini untuk bisa sharing dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Hanya daripada-Mu saja yang boleh keluar Bapa. Dalam nama Yesus, kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi.
bulan 12 Desember, bulan Desember luar biasa. Kita masuk dalam minggu yang pertama dan kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk menerima perjamuan kudus. Besok Anda akan dilayani 2 kali ibadah. Yang pertama akan dilayani oleh Bapak Andrian Pratama dan ibadah sore akan dilayani oleh Bapak Doni Baskoro, saudara. Nah, bantu doa karena saya masih harus pergi bertugas keluar kota. Dan kami tahu semua yang daripadamu saja yang boleh terjadi. Anda belajar dari semua hamba Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan di awal bulan Desember ini. Hari ini mari kita sharing. Kalau saya disuruh memberikan sebuah tema, saya berikan tema yaitu dari benih ke damai. Saudara. Kenapa dari benih? Karena semua itu berawal dari benih. Kenapa ke damai? Ya, banyak orang dari benih bukan menuju ke damai. Dari benih menuju kepada marah-marah, kepada bersungut-sungut, kepada protes, kepada arogansinya. Dari benih yang baik tiba-tiba jadi keluarnya nggak baik kan, Anda akan menuai tidak baik, saudara. Nah, pagi ini mari kita sama-sama belajar. Kita lihat Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29, saudara. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu bertunas. Bayangkan dia tidur, kita nabur benih, kita malam tidur, siang hari bangun, benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu, saudara. Ayat 28 dikatakan bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Kalau Anda sadar akan ayat ini, saudara, kalau kita menyadari bahwa setiap hal yang kita lakukan, termasuk protes, kemarahan, apapun yang kita lakukan yang buruk, pasti akan punya konsekuensi buruk, saudara. Terutama kemarahan akan punya konsekuensi buruk. Ada konsekuensi harga yang harus dibayar, saudara. Maka kita akan berusaha untuk mengatasi segala hal yang buruk, termasuk kemarahan. Orang marah itu kan karena nggak terima dengan apa yang terjadi, nggak sesuai dengan keinginan, nggak sesuai dengan kehendaknya. Saya pagi ini belajar dengan tema yang arahnya ke arah, saya coba berdoa, ternyata ke arah kemarahan, saudara. Anda dan saya akan terus berusaha mengatasi kemarahan, maka Anda dan saya akan menjadi pemenang, saudara. Itulah kenapa Alkitab mengatakan si pemarah menimbulkan pertengkaran dan melakukan banyak pelanggaran. Itulah kenapa jangan pernah kita tuh dikit-dikit marah gitu ya. Walaupun di pagi hari sudah dipancing, bangun tidur tuh pengennya marah. Mau tidur sudah tenang-tenang, tiba-tiba ada perkara-perkara yang sepele. Mungkin Anda punya pasangan hidup yang suaranya tuh keras, menggelegar seperti petir, saudara. Sudah tenang-tenang berdoa, tiba-tiba datang pasangan Anda dan cara ngomongnya tuh gak enak, sengak gitu kan. Sehingga damai sejahtera itu bisa hilang seketika. Tiba-tiba saat Anda mau tidur, tiba-tiba ada telepon masuk dan Anda harus angkat. Dan itu membuat Anda panik. Ada banyak hal yang memancing kita dalam seharian itu masuk dalam kondisi gak enak hati. Dan kalau itu sudah terus-terusan, ada tipe orang yang sumbunya pendek gitu kan. Anda akan gampang marah, saudara. Nah, karena saya mau jelaskan pagi ini, saya akan fokus ke arah kemarahan, saudara. Ada beberapa konsekuensi buruk dari kemarahan. Yang pertama yang saya pelajari, kemarahan menyebabkan kita suka terlibat dalam pertengkaran. Kemarahan menyebabkan Anda dan saya suka melakukan banyak pelanggaran. Saya coba analisa kenapa Tuhan persiapkan hati Anda di bulan Desember, terutama dalam masalah kemarahan, saudara. Ingat, 2026, year of God's love, cinta Tuhan, kasihnya Tuhan. Year of God's presence, hadiratnya Tuhan. Year of God's favor, perkenanan Tuhan. Dari mana bisa menerima kasih Tuhan? Hadiratnya Tuhan. Perkenanan Tuhan. Kalau ada kemarahan yang belum selesai sebelum akhir tahun ini, saudara. Setiap kemarahan menyebabkan kita suka terlibat dalam pertengkaran. Setiap kemarahan suka membuat kita melakukan banyak pelanggaran. Saya berikan contoh.
tempat di mana kami tinggal, di kota kami, kota Semarang. Dan kalau Anda membandingkan dengan kota-kota lain, sebenarnya bahasa Semarangnya ya podo ae, sudah. Beda kuliner, beda adat, wajar. Tapi ngawurnya orang dalam di jalan tuh sama. Anak saya pulang dari Australia, berlibur, sampai cukup lama sudah, nanti sampai bulan Februari baru kembali. Itu artinya cukup lama. Dia kaget sudah. Di sana tuh ya, walaupun di Australia itu ramai, tapi itu teratur sudah. Begitu sampai sini sudah bingung, kenapa bisa sembarangan kalau nyebrang. Kalau menggok nggak lihat-lihat kalau di sebelahnya itu ada banyak mobil, langsung aja terobos. Gimana jalan selebar cuman itu kok bisa akhirnya di tengah banyak hal sudah. Banyak hal. Bahkan kita sudah bel ya, tin gitu, kita ngasih klakson, ngasih kode bahwa saya ada loh mau lewat. Nggak peduli saudara. Bahkan saya pernah suatu pagi mau ke gereja, ini mau pergi saudara, ibadah saudara. Ada orang ibu-ibu ngobrol-ngobrol, sepeda motornya jajar 4 di tengah jalan saudara. Saya mau pergi ke gereja saudara, mau pergi saudara. Saya bel dari jauh, tin, motornya dimajukan, saya lewat, saya lihat dari spion, motornya dimundurin lagi saudara. Bisa ke tengah jalan lagi. Saya sampai ngomong gini, ya ampun kenapa ya? Kita tuh sudah berusaha sabar tapi pancingannya banyak. Nah, saudara jangan mau masuk dalam jebakan iblis. Saudara. Anda mau jadi alatnya Tuhan atau mau jadi alatnya iblis? Amsal 29 ayat 22 dikatakan gini. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Kalau ibu tadi tidak saya marah-marahi, tidak akan ada pertengkaran pasti. Dan saya memutuskan untuk tidak marah-marah. Saya belajar dari Amsal, saudara. Si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kalau memang saudara digoda di jalan tuh pengennya marah terus, ingat ujiannya di Anda dan saya, bukan di orang yang membuat marah Anda marah, saudara. Bukan. Karena memang orang dibuat marah itu mungkin dipakai iblis untuk menjebak kita tuh masuk dalam perangkapnya. Amsal yang saya pelajari sudah dikatakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Selama kita nggak marah, nggak akan kita pukul-pukulan di jalan. Kayak saya dulu senangnya pukul-pukulan. Kalau ngomong kasar di jalan sudah, saya ajak pukul-pukulan sebulan sudah, nggak peduli saya. Tapi setelah bertahun-tahun sudah, saya mulai bertahun-tahun mengalahkan semua kemarahan saya karena saya belajar, saya merenungi Tuhan. Aku kok jadi marah kayak gini Tuhan ya? Apa yang harus aku lakukan? Saya belajar, dibukakan banyak ayat. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Selama saya nggak marah kan nggak ada pertengkaran sebenarnya. Tapi karena saya pemarah, akhirnya menimbulkan pertengkaran. Dan dikatakan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Itulah kenapa jadilah orang yang jangan lekas marah. Sudah ingat baik-baik. Kalau Anda lihat di bulan November, bulan minggu-minggu ke-3, ke-4 itu kan mulai ada bencana, gunung yang meletus dan segala macam. Saya belajar, saya merenung kenapa ya ada lagi ya. Apa yang kau ingin saya belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi? Saya mendapatkan sebuah hikmat gini, bukan dari debu terbit bencana, bukan dari debu terbit bencana, bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan perhatikan, manusia menimbulkan kesusahannya bagi dirinya. Bencana itu ada bukan berasal dari debu, dari manusia. Kesusahan yang ditumbuhkan oleh tanah itu karena benih yang ditanam oleh manusianya. Manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Itulah kenapa hari demi hari jalani hidup jangan dengan kemarahan, saudara. Jalan hidup dengan ucapan syukur. Yang setuju katakan yes. Ayo ketik di live chat. Mulai hari ini saya menjalani hidup dengan penuh ucapan syukur. Yang paham katakan amin. Amin, saudara. Yang kedua. Kemarahan menyebabkan kita memberi kesempatan kepada iblis. Itulah kenapa setiap kali saya mau meledak di jalan, saya harus paham dulu,
Gustaf, paham nggak konsekuensi buruk dari kemarahan? Kalau untuk jadi tukang cari gara-gara, lihai sudah. Anda dan saya bisa sama-sama lihai. Di jalan itu apa saja bisa geger. Sudah. Untuk melampiaskan emosi, kita jago-jago semua sudah. Wah, lihai sekali. Ngejak gegeran, ngejak gara-gara itu lihai sudah. Sudah Anda yang salah, merasa benar itu sudah luar biasa. Kan? Tapi ingat baik-baik sudah. Kemarahan menyebabkan Anda dan saya memberi kesempatan kepada iblis. Lah kok iblis kok dikasih kesempatan? Ya selesailah kita, diselesaikan, bahasa Jawanya ditampani. Bahasa Jawa ditampani, Indonesianya apa ya? Diterima. Langsung digayung sambut sama iblis. Nah ini kan? Langsung sudah. Ada ngasih kesempatan, sikat langsung sama iblis. Samber sudah. Amsal 14 ayat 29. Kita selalu belajar dari apa yang saya lalui. Kalau saya dulunya sabar, ya kan? Ususnya panjang, sekali panjang, sabar, dia apa-apain diem. Ya Anda pasti bisa ngomong saya pembohong, karena saya bukan pemarah. Tapi kalau saya dulunya pemarah, sudah. Dan saya bertobat, saya belajar segala konsekuensinya. Dan tiba-tiba di awal bulan Desember saya disuruh sharing tentang kemarahan. Ya saya sharing tentang sesuatu yang sangat gampang buat saya. Wong sumbu saya pendek sekali kok saudara. Tapi itu membuat saya berubah. Amsal 14 ayat 29 ngomong apa? Orang yang sabar besar pengertiannya. Walaupun sesabar-sabarnya saya itu kalau di jalan tuh ya tetap kadang-kadang nyeletuk, kebablasan. Harusnya kan ngerep, jangan nyeletuk. Tapi karena wong yang ngawurnya banget gitu ya, kadang-kadang saya nyeletuk satu kata, jebret gitu. Terus setelah nyeletuk kata-kata agak kasar, saya baru sadar, loh kebablasan rem. Saya kebablasan ternyata. Nah tapi saya belajar terus. Saya tiap hari maafkan Tuhan. Aku cabut segala kutuk-kutuk yang tadi keceplosan gitu ya. Amsal 14 ayat 29 ngomong gini. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, baca yang keras sudah, membesarkan kebodohan. Kebodohan kok dibesarkan? Kebodohan kok dikasih makan? Nah, yang bodoh kan kita, saudara. Kebodohan itu dikecilkan, terus kecil sampai sekecil semut, pites saja bodohnya, mati supaya nggak bodoh-bodoh, saudara. Kemarahan itu sebenarnya adalah umpan dari iblis. Kalau kita terpancing, ingat, saya nggak ngomong yang lain-lain karena saya fokus dengan apa yang jadi masalah Anda dan saya, terutama mau kita masuk 2026. Ini awal bulan Desember yang saya wanti-wanti ke Anda, hati-hati. Kalau kita terpancing, hanya terpancing, itu artinya kan ada yang mancing, kan? Kalau kita terpancing marah sampai nggak terkendali, apapun alasan Anda, karena Anda dipancing, harusnya kan Anda berhak. Salah mancing, tak makan kailnya, saya makan pancingnya. Tapi ingat, kalau Anda dan saya terpancing jadi marah sampai nggak terkendali, apapun alasannya, apakah Anda benar sekali, Anda dan saya telah memberi kesempatan iblis dan kita telah masuk dalam jeratnya. Itulah kenapa mari kita sama-sama belajar bagi hari ini. Dari benih ke damai. Kita sudah nabur benih, ngapain harus terjerat dengan kemerungsung, dengan malapetaka, dengan kasus-kasus yang akan bisa punya kecenderungan merugikan Anda walaupun Anda tidak salah. Karena semua sekarang zaman sosial media, direkam, di-share. Anda bisa jadi terkenal, bukan terkenal positif dan terkenal luar biasa, terkenal parah, terkenal bodohnya. Hati-hati saudara, Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan. Apabila kamu menjadi marah, berarti kan tidak baik. Jadi marah ya bisa jadi, nggak ada masalah dengan marahnya. Tapi ingat bahwa belakangnya saudara. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa.
Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan 27 ditegaskan, kalau Anda nggak terus segera padamkan. Ayat 27 ditegaskan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Lawang kita tiap hari saat teduh, tiap Sabtu sama-sama kumpul, saling menguatkan, saling mengingatkan, mendoakan, bisa sharing, family time, ya kan, me time, ya kan. Tapi ngapain kita Sabtu dan besok mau ibadah harus ngasih kesempatan sama iblis? Ya? Poin yang ketiga, konsekuensi yang Anda harus paham. Yang ketiga, kemarahan menyebabkan saudara? Anda dan saya berlaku bodoh. Penyebab orang bodoh itu salah satunya adalah kemarahan. Makanya kalau saya kan hobi melihat orang fighting. Jika ada tontonan di film sejak zaman saya kecil sama ayah saya sama Opa John, kalau Mike Tyson bertanding atau ada perlombaan karate, itu saya mesti nonton. Karena dari kecil tuh saya sudah ikut kursus karate sampai anak saya dari kecil sampai sekarang banyak pelajaran bela diri yang kami ikuti gitu kan. Nah, kalau Anda tahu kita ini betul-betul menguasai bela diri gitu ya, Anda akan lihat orang dalam arena itu yang paling bodoh adalah saat dia dipancing oleh musuhnya, oleh lawan tandingnya. Yang dipancing apanya sudah? Marahnya. Begitu dia marah, mungkin pancingannya itu dengan kata-kata kotor, kata-kata bentakan, kata-kata hinaan. Akhirnya musuhnya masuk ke hati dan marah sudah. Berarti kan, begitu musuhnya marah, maka sebentar lagi dia pasti akan tahu. Kenapa? Karena kalau orang marah dalam pertandingan, itu bodohnya keluar. Karena yang dibesar-besarkan adalah marahnya. Marah itu membutakan dia nggak bisa tahu kesempatan. Dia malah membuka banyak kesempatan oleh untuk lawan tandingnya itu bisa habisi dia dengan cepat. Itulah kenapa ingat baik-baik yang ketiga, saudara. Kemarahan menyebabkan Anda dan saya berlaku bodoh. Amsal 14 ayat 17 ngomong apa? Siapa lekas naik darah, berarti kan berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana, saudara? Bersabar. Itulah kenapa kemarahan itu, kalau Anda mau marah, pikirkan konsekuensi apa yang akan Anda lakukan setelah marah. Pikirkan konsekuensi kemarahan Anda terhadap siapapun. Anda nggak pernah tahu Anda melakukan kemarahan hari ini kepada seseorang. Anda nggak pernah tahu siapa orang ini. Siapa di belakang orang ini? Jangan-jangan dia adalah orang yang berkuasa yang sanggup membuat Anda tidak berkutik dan masuk dalam area kriminal. Hati-hati, saudara. Sama sebagai orang tua. Kita menggunakan kemarahan untuk mengajar dan mendidik anak-anak kita. Anda pikir anak kita suka dengan kemarahan? Enggak, saudara. Anak-anak kita mungkin taat, tapi kan karena takut, karena jangka pendek. Coba kalau anaknya sudah besar, lebih tinggi badannya, lebih kuat, Anda nggak ada apa-apanya, saudara. Kalau Anda teruskan kebanggaan Anda, kadang-kadang ada saya tuh ya sering ya, kadang-kadang ya, pas kumpul makan di mana, saya dengar orang-orang tuh malah bangga ngomong ini. Kemarin aku habis marah-marah loh, terus ditanggap sama temannya. Marah-marah kenapa? Oh tak pisu-pisui, bahasa Semarangnya tak pisu-pisui, tak marah-marahi, tak onek-oneke. Oh temannya, oh ya, mbok onek-onek apa? Waduh, malah dirumpi. Yang satu cerita pernah marahi si X, tak onek-oneke sampai nangis. Wah, si Y nggak mau kalah. Wah aku pernah ngonek-ngonek si A. Malah bangga. Anda bayangkan kalau Anda ini yang tadinya orang suka sabar, terus Anda kumpul dengan orang-orang yang menceritakan kebanggaannya karena marah-marah. Setiap kali Anda mau kumpul dengan orang seperti itu, Anda bayangkan hari ini Anda kumpul sama dia, belum tentu ada yang dimarahi. Tapi perhatikan saya, suatu hari tinggal tunggu hari saja,
Anda akan pasti kena masalah dengan orang itu dan Anda akan dimarah-marahi. Anda belajar dari orang-orang yang pernah marah sama Anda. Apakah Anda takut? Tidak. Jangka pendek hanya Anda mikir, kok marah-marah, aku nggak salah. Kalau Anda salah, Anda pun minta maaf. Tapi kalau marah-marahnya kebablasan, Anda bukan jadi takut, malah Anda dendam. Anda akan mikir caranya supaya balas, betul saudara ya? Sama dengan anak-anak. Anak-anak Anda mentaktai Anda jangka pendek. Jangka pendek anak Anda akan takut. Tapi jangka panjang dia akan dendam. Hati-hati dengan konsekuensinya. Kemarahan bisa menyebabkan Anda dan saya semakin merasa terasing dan terisolasi. Loh kok bisa Pak? Kok bisa terasing dan terisolasi? Orang yang Anda semprot kelihatannya takut, dia tidak akan pernah hubungi Anda lagi. Anda akan dijauhkan. Kalau perlu di-delete kontak, Anda tidak akan pernah datangi lagi. Anda akan segera dijauhi orang-orang. Anda akan merasa terisolasi, terasing dengan sendirinya. Anda akan dijauhi oleh orang-orang yang Anda kasih. Anda akan dijauhi oleh orang-orang di sekitar Anda. Saudara. Makanya jangan bangga dengan kemarahan. Kemarahan itu nggak pernah sebanding dengan harga yang harus dibayar. Saudara. Karena saya juga bertobat. Saudara. Berapa banyak tim saya hilang. Jemaat hilang. Karena saya kalau marah ngawur. Saudara. Berapa banyak. Keluaran 20 ayat 2-3. Saudara. Dikatakan apa? Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Perhatikan apa yang dilakukan Musa. Saudara. Saya ulangi lagi, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Perhatikan ayat 3, dan bertengkarlah bangsa itu. Bertengkar dengan siapa saudara? Dengan Musa. Bertengkar saudara. Mari kita lompat Keluaran 20 ayat 7-12. Gara-gara bertengkar. Kita lihat Keluaran 20 ayat 7-12. Kalau tadi kan 2 dan 3, ini ayat 7-12. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka. Perhatikan baik-baik. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Berarti bukit batunya dikatakan. Hanya berkata-kata kepada bukit batu di depan mata mereka supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Baca ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Nah ini yang salah. Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Pertanyaan saya, kalau Anda masuk dalam tahun Year of God's Love, Presence and Favor, perhatikan baik-baik. Hati-hati. Kalau Anda dikasih hikmat Tuhan, dengarkan Pak, dengarkan. Jangan kebablasan seperti Musa. Suruhnya berkata-kata, malah dipukul 2 kali dengan tongkatnya. Ayat 12 Anda baca konsekuensinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Musanya mungkin jengkel sama orang banyak, tapi yang kena hasilnya Musa sendiri. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya. Perhatikan baik-baik. Kamu tidak akan membawa jemaah ini
masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saya sudah mengingatkan. Saya sudah memastikan. Hari ini saya bicara, saya sharing jauh-jauh hari sebelum tutup tahun. Jangan lalui tanpa konfirmasi approval dari Tuhanmu dan Tuhanku, dari Allahmu dan Allahku, dari Roh Kudusmu dan Roh Kudusmu. Be careful, hati-hati. Nah, kenapa? Bagaimana caranya supaya saya nggak kebablasan dari apa yang Tuhan suruh, Pak? Bagaimana mengatasi kemarahan kami, Pak? Mengatasi kemarahan kita. Saudara, Anda harus perhatikan baik-baik. Ada 3 musuh kehidupan yang saya pernah sharing di ibadah keberapa, saya lupa, saudara. Ada 3 musuh kehidupan kita. Yang pertama, keserakahan. Yang kedua, keangkuhan. Yang ketiga, kemarahan. Di dalam kemarahan itu ada hawa nafsu jahat. Saya ulangi lagi. Ada 3 musuh kehidupan Anda dan saya. Yang pertama, keserakahan. Yang kedua, keangkuhan. Yang ketiga, kemarahan. Itulah ada hawa nafsu jahat di sana. Ketiga musuh ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Kalau Anda berusaha mengatasi kemarahan, maka Anda sebenarnya juga saya mengatasi keangkuhan. Kalau Anda mengatasi kemarahan, sebenarnya Anda juga sama dengan saya mengatasi keserakahan. Orang yang suka marah pasti orang yang angkuh. Orang yang suka marah pasti orang yang serakah. Makanya kalau Anda milih pasangan hidup, calon pasangan hidup, Anda lihat baik-baik. Suka marah nggak orangnya? Kalau menikah aja belum, ngamuk-ngamuk. Bahkan melakukan kekerasan fisik, sudah. Saran saya, ya nggak usah menikah. Kalau udah terlanjur, Pak, ya minta nama Tuhan Yesus yang memberikan pertobatan. Karena kita nggak bisa merubah orang. Ingat, saya sudah share di Komsel bersama bulan November. Kita tidak bisa merubah manusia. Yang bisa merubah manusia cuma Tuhan. Duduk sama-sama, sharing. Apa yang Anda sharingkan, yang saya sharingkan hari ini, kalau perlu suruh dengarkan bersama-sama. Didengarkan bareng-bareng, bertobat bareng-bareng. Kalau Anda belum terlanjur menikah, ketemu orang yang Anda pikir jodoh Anda, belum apa-apa, sudah ngamukan, sudah. Itu nanti ujung-ujungnya orang marah itu selalu apa sih? Orang yang marah itu selalu dia dibarengi dengan angkuh, dibarengi dengan serakah. Nah, sekarang kita harus sama-sama belajar, saudara. Bagaimana mengatasi kemarahan? Yang pertama, kita harus datang mendekat ke tahta kasih karunia Tuhan Yesus, saudara. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 16. Dikatakan sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Perlu keberanian menghampiri tahta anugerah. Dalam terjemahan baru edisi pertama, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Mari kita lihat Ibrani, masih di Ibrani. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah. Jagalah supaya jangan ada seorang pun, dalam terjemahan baru edisi 2, supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit. Anda kehilangan anugerah, Anda akan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ketika Anda jatuh dalam kemarahan, cepat lari mendekat sama Tuhan Yesus. Tidak bisa, Pak, tidak sanggup aku lari mendekat, lagi marah. Oke, gak usah lari, jalan cepat. Tidak sanggup, Pak, meledak-ledak, bawaan orok, ya wis, jalan lambat ya ora apa-apa. Yang penting mendekat kepada Tuhan Yesus, saudara. Bertobat, saudara. Cabut semua kata-kata kutuk yang nggak perlu. Karena yang kena benihnya tuh Anda sendiri. Anda menebar kutuk. Kalau orangnya ternyata tidak seperti yang Anda kutukkan, kutuknya balik ke Anda sendiri, saudara.
Kalau Anda nggak bisa lari, ya berjalan. Kalau Anda nggak bisa berjalan, merangkaklah, tapi cepat masuk ke dalam kasih karunia, mendekat kepada Tuhan Yesus. Nggak sanggup lari, jalan. Nggak sanggup jalan, merangkak, saudara. Kalau Anda nggak bisa merangkak, panggil orang untuk bawa Anda kepada Tuhan Yesus. Panggil gembala komsel Anda. Itulah kenapa komsel bersama, komsel udara pada hari Sabtu, setiap Sabtu pagi saya selalu mengingatkan, kalau Anda butuh bantuan doa, Anda bisa hubungi hotline GPI Lamber Tengah Raya. Kalau Anda ingin langsung telepon, Anda bisa telepon ke PSTN. Cari di 108. Tanya sama nomor WA hotline. Nomor telepon PSTN-nya GPI Lamber Tengah Raya berapa? Anda telepon langsung, saudara. Anda minta orang untuk membawa Anda kepada Tuhan Yesus dalam doa. Seperti teman-teman orang lumpuh yang sampai ada 4 orang temannya menaikkan orang lumpuh ini ke atas atap, saudara. Tapi jangan pernah Anda tinggal di sana dengan rasa bersalah dan rasa malu. Tinggalkan. Anda jangan tinggal di tempat area Anda yang lama, tempat Anda selalu marah-marah, kumpul sama orang suka marah-marah, kumpul sama orang serakah, kumpul sama orang angkuh. Jangan, saudara. Anda tinggalkan, jangan sama lama tinggal di area itu. Kalau Anda diselamatkan sama teman-teman Anda, jangan merasa bersalah dan merasa malu, saudara. Kami semua sudah paham kok. Karena kesalahan kita banyak orang itu kan juga sama sebenarnya. Dulunya kita mana ada sih di gereja orang-orang suci? Lahir suci sampai sekarang suci, nggak ada, saudara. Di gereja itu ketemu sama orang-orang yang dulunya brengsek. Tidak ada orang yang sekarang ini suci, kudus, dulunya suci, nggak ada, saudara. Amin, saudara. Manusia tidak akan pernah tenggelam karena terjatuh ke air. Perhatikan baik-baik. Manusia tidak akan pernah tenggelam karena terjatuh ke air. Tetapi manusia akan tenggelam karena ia tidak mau keluar dari air. Itu yang membuat tenggelam. Anda nggak pernah tenggelam kalau Anda jatuh ke dalam sebuah air kubangan yang salah. Kalau Anda cepat-cepat keluar, cepat-cepat minta tolong, cepat-cepat merangkak keluar, cepat-cepat berenang, cepat-cepat minta tali untuk diangkat, Anda nggak akan pernah tenggelam selama Anda cuma terjatuh ke air. Tapi manusia akan tenggelam karena ia tidak mau keluar dari air. Kalau Anda terus bangga dengan kemarahanmu, keangkuhanmu, Anda akan tenggelam, saudara. Yang kedua, Anda harus memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, Galatia 5 ayat 16 ngomong apa? Galatia 5 ayat 16 ngomong apa? Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita hidup oleh Roh, ya nggak bakalan ikut keinginan daging. Ayat 19-21 ngomong apa? Perbuatan daging telah nyata. Karena kalau Anda ikuti daging, Anda harus tahu ada kok kenyataannya perbuatan-perbuatan kita daging atau tidak. Perbuatan daging telah nyata. Apa, saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan. Yang 21, baca yang keras, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap kesemuanya itu yang barusan kita baca, kuperingatkan kamu. Sudah diperingatkan loh, saudara. Seperti yang telah kulakukan dahulu. Loh, dilakukan. Rasul Paulus melakukan, bukan tidak. Saya juga melakukan. Marah-marah terus loh, saudara. Seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian, perhatikan baik-baik, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Anda harus putuskan pagi hari ini untuk hidup dipimpin Roh Kudus, bukan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 22-23 ngomong apa?
Tetapi buah roh, ingat Rasul Paulus menasehati, hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita menghasilkan buah roh, menghasilkan karakter Kristus. Nah, Galatia 5:22 sampai 23 ngomong gini. Tetapi buah roh ialah karakter Kristus, itu isinya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berarti kan baik-baik, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Anda berbuat kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, Anda masih dicari-cari. Anda masih difitnah. Anda masih dicari-cari masalah. Kalau masih ada orang yang mencari masalah seperti itu, berarti kan ayat belakangnya tidak ada hukum yang menentang hal itu. Anda akan kebal hukum kalau Anda melakukan baru, saudara. Lah kenapa kita tidak bisa mengatasi kemarahan dengan kekuatan sendiri? Saya nggak mampu, saudara. Untuk mengatasi kemarahan saya yang suka meledak-ledak, nggak mampu. Ayah saya dulu suka marah, mama saya kandung orang Batak, nguamuan, saudara. Saya sama saja, istri saya juga sama, anak saya pun sama. Tapi kita sudah bertobat. Bukan karena kita sanggup mengatasi kemarahan, enggak. Tapi karena ditaklukkan dan kita memutuskan untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang juga katakan, amin. Saya punya tekad, kemauan diri itu enggak marah. Istri saya sampai ngomong, kamu tuh sudah berusaha, aku tahu. Tapi kenapa di jalan ya? Kamu selalu dipancing untuk jadi setan jalanan. Itu berapa kali sih saya ngomong, saudara? Kamu ini seperti setan jalanan. Kalau di jalan tuh marahnya kelebihan. Saya sudah menaklukkan diri saya, saudara. Dan saya betul-betul sudah bertobat. Sudah bertobat, tapi tetap tidak bisa waktu itu. Tapi karena saya terus bawa dalam doa, saya puasa, Tuhan bantu aku, Tuhan bantu aku, Tuhan bantu aku. Terus-terusan, saudara. Lalu apa poin yang ketiga yang kita lakukan selain kita bawa diri kita kepada Kristus? Ya ini yang penting juga. Yang ketiga apa, saudara? Jangan bergaul dengan orang-orang yang lekas marah. Lah kalau saya kumpulnya orang-orang sama orang-orang yang memang hebat banget kalau marah, ya saya pasti akan jadi kasar. Karena akan nular, saudara. Kalau Anda dekat sama orang, ya kan, orang itu sedikit-sedikit marahnya meledak-ledak, ngomongnya jorok, ya kan, binatang-binatang keluar semua, dikit-dikit main tangan, ya itu kan nular, rohnya bisa nular kepada kita. Amsal 22 ayat 24-25 ngomong gini, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Lah kenapa? Ayat 25 baca, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Itulah kenapa bahkan orang-orang yang sekarang saya kumpuli adalah orang-orang yang sabar-sabar. Orang-orang yang bisa memberikan sebuah kacamata yang berbeda. Saat saya tuh pengen marah, saya cerita kepada sahabat-sahabat saya, aku kenapa ya pengen marah. Dia bisa memberikan sebuah gambaran, kenapa toh Pak, coba dipikir baik-baik. Kalau Bapak melakukan ini, nanti efeknya Bapak akan rugi diri sendiri. Orangnya akan begini-begini biasa saja, merasa tidak bersalah. Bapak merugikan diri sendiri. Tangan Bapak sakit sendiri karena mukul. Bapak nanti mukul apa, Bapak ganti rugi. Ya. Saya akhirnya paham. Berarti saya harus mengubah kumpulan saya. Tidak ada ketabahan yang lebih baik dari kesabaran. Banyak orang kalau kena pergumulan, sing tabah ya. Tapi saya beritahu, nggak ada ketabahan yang lebih baik daripada kesabaran. Makanya sabar. Yang Yesus katakan, taruh tangan di dada, sabar. Sama seperti tidak ada emosi yang merusak lebih buruk daripada kebencian. Jadi nggak usah benci. Orang kalau sudah benci itu karena emosinya sudah kebablasan, meledak-ledak, dipendam, jadi kebencian. Karena itu kita
harus sama-sama melatih kesabaran dan melatih toleransi. Ya sudahlah, kalau memang saya ngajari anak saya, kalau memang kamu lihat lebih teratur di sana, ya dengan orang yang di sini sabar. Nah, sabar. Ya inilah negara kita, Indonesia tercinta. Ya sabar, ini ya orang-orangnya harus dididik memang, tapi nggak perlu kamu benci. Percuma, karena orang-orang seperti itu dia punya prosesnya sendiri. Kenapa dia nggak jadi orang yang berhasil, yang bagaimana? Ya karena mohon maaf saya ngomong, karena bodohnya dipelihara terus. Ngawurnya di jalan dipelihara terus. Tidak punya etika di jalan dipelihara terus. Dibilangin tidak bisa, suka ngelanggar rambu lalu lintas. Jangan ditiru, biarkan, yang rugi dia, bukan kita. Apapun keadaanmu, ingat baik-baik, apapun keadaan saudara, Tuhan baik dalam setiap keadaan. Yang juga katakan yes. Ingat baik-baik Mazmur 136 ayat pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apapun keadaan Anda dan saya, ingat baik-baik, Tuhan baik dalam segala keadaan, dalam setiap keadaan. Semakin besar Anda dan saya belajar di bulan Desember dan sampai kapanpun selamat panjang tahun 2026. Semakin besar Anda dan saya bersabar, semakin besar bahagia yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Yang Maha mengatakan amin. Mari kita sama-sama belajar saudara. Saya juga belajar, saya sudah jauh-jauh hari mengingatkan Anda, tetaplah ramah, karena sebuah keramahan dengan senyum yang sederhana, yang tulus, itu bisa menjadi energi buat batin kita yang celah, buat jiwa kita yang capek, yang lemah. Dengan Anda belajar untuk terus ramah, dengan senyum-senyum yang tulus, berbuat baik terus, itu akan jadi energi buat Anda dan saya. Dan yang paling penting perhatikan, Anda bisa menjadi energi buat orang lain, saudara. Mari kita sama-sama menyambut tahun 2026 dengan segala berkat Tuhan. Dan saya percaya kalau Anda sudah mendengarkan YouTube GPI Lampir Tengah Raya setiap Sabtu, saya yakin dan saya berdoa, saya sungguh berdoa Anda siap menyambut 2026 yang sebentar lagi kita akan lalui. Satu pujian buat kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau naikkan satu pujian. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau asal selama ku hidup. Kita memujikan dari Allah.
Saatnya berdoa untuk saudara, untuk Anda semuanya. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kau ajari kami, Kau ingatkan kami, Kau tegur kami dengan kasih-Mu, supaya kami tahu setiap hari benih yang kami tabur adalah benih yang membawa sukacita, benih yang menuju kepada kedamaian. Karena kami tahu Tuhan, sepanjang tahun 2026 kami melalui sebuah hikmat yang luar biasa, a year of God's love, presence and favor, saudara. Biarlah selama setahun penuh Tuhan, dimulai dari hari ini Kau persiapkan di bulan Desember, di minggu pertama Tuhan, sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus. Setiap pagi kami menabur benih, dan benih itu menuju kepada kedamaian, menuju kepada sukacita, damai sejahtera. Pagi hari ini Tuhan, kalau di antara keluarga kami, di antara kami ada yang punya kelemahan Tuhan, terutama di area kemarahan. Ajari kami untuk pagi ini tidak memelihara kebodohan kami, tidak membiarkan hidup kami dalam kubangan air yang sama sehingga kami tenggelam dalam kemarahan, tenggelam dalam keangkuhan, tenggelam dalam keserakahan yang akhirnya akan merugikan diri kami sendiri. Pagi hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, buat semua kita yang selama menuju Natal 2025 ini, di awal bulan sudah diberikan sebuah patokan, panduan yang harus dilakukan. Jangan masuk dalam air yang sama kalau nggak mau tenggelam, yaitu kemarahan. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang indah, pagi ucapan syukur, membawa kita satu dengan yang lain masuk dalam kasih karunia-Mu Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengingatkan dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk kota kami tercinta, dan berdoa untuk semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat Tuhan, yang pagi ini mungkin masih sakit Tuhan, masih dalam pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari telinga, mata, hidung, tenggorokan, mulut, sampai semua organ-organ tubuh Tuhan, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Kanker, miom, kista, jantung, baik apapun sumbatan atau apapun Tuhan, kanker, diabetes, stroke, apapun jenis kankernya Tuhan, apapun jenis kelemahan tubuh kita Tuhan, normal dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Hepatitis, masalah kekebalan tubuh, imun, apapun Tuhan, sampai ujung kaki, wasir, apapun Tuhan, katarak, sakit persendian, pergelangan tangan, bahkan lutut yang sakit gak bisa digerakkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kelainan darah Tuhan, semua hal yang tidak mungkin bisa sembuh kata dokter, tapi pagi ini Tuhan, saat Kau izinkan kami untuk belajar bersyukur, untuk tidak marah, belajar menahan kemarahan. Kami tahu akan ada benih-benih yang damai, benih-benih kesehatan, benih-benih sukacita masuk dalam kehidupan kami sekeluarga. Biarlah yang membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, mujizat keuangan, keluarga, mujizat relationship satu dengan yang lain, mujizat apapun Tuhan, dalam mencari pekerjaan, dalam apapun profesi kami Tuhan, yang membutuhkan mujizat, tangan-Mu terulur buat kami semua tangan mujizat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum selesai, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mencari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu. Diberkatilah setiap langkahmu, manapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan
perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya, disembuhkan, dibentuk, dicintai, dan diberkati. Katakan dengan iman. Amin, amin, amin. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. Kalau Anda merasa ada banyak orang membutuhkan proses tentang area kemarahan, Anda bisa share YouTube GPI Lambert Tengah Raya pagi hari ini. Ingat, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bila orang-orang mengalami kesulitan dalam perubahan, dalam mengalami transformasi, Anda bisa bantu dengan sharing tentang diri Anda. Kalau Anda punya kesaksian, Anda wajib untuk dibagikan. Kalau Anda punya masalah dengan area kemarahan, minta didoakan, Anda silakan hubungi hotline GPI Lambert Tengah Raya. Dan kalau Anda punya teman-teman, saudara, anak, atau apapun yang membutuhkan, apapun pelayanannya, Anda bisa hubungi sekretariat, saudara. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi besok. Anda akan mengalami perjamuan kudus. Siapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk kita mengalami perjamuan kudus. Biarlah setiap hari orang-orang yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya pagi, siang, dan malam, Anda akan terus disebut sebagai orang-orang berbahagia. God bless you. Yesus.